Di video sebelumnya, aku udah cerita soal segitiga Bermuda, kawasan di Samudra Atlantik seluas hampir 4 juta kilometer persegi yang sejak puluhan Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. tahun lalu udah menemukan ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak yang jelas. Tapi ada satu sisi dari cerita ini yang sengaja belum gue bahas waktu itu, karena sisi ini butuh video sendiri. Ada satu teori yang udah lama beredar di kalangan pengkaji Islam yang bilang kalau segitiga Bermuda bukan soal medan magnet atau arus laut yang aneh. Teori ini di balik ombak Atlantik itu ada sebuah kerajaan jin, dan dari kerajaan itu kelak sosok yang paling ditakuti di akhir zaman akan keluar. Dan kalian tahu itu siapa? Sebelum kalian mikir ini cuma teori sembarangan, ada satu buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan asal Mesir yang secara khusus membahas hubungan antara segitiga Bermuda dengan kemunculan Dajjal. Dan begitu kalian dengar detail-detailnya, kalian bakal ngerti kenapa teori terus hidup sampai sekarang meskipun sains modern udah berkali-kali coba membantahnya. Teori ini nggak muncul dari internet atau media sosial. Salah satu sumber paling sering dirujuk adalah buku berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, karya Syekh Muhammad Isa Dawud. Seorang penulis asal Mesir. Dalam bukunya ia menjelaskan kalau kawasan Bermuda bukan sekedar wilayah laut biasa, melainkan kawasan dihuni oleh jin, dan dari situlah di akhir zaman Dajjal akan keluar dari manusia. Klaim ini kemudian dikaitkan dengan sebagian ulama dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara soal kehati-hatian dalam melakukan perjalanan jauh di laut dalam, karena di sana tersimpan bahaya dan misteri yang gak semua orang bisa pahami. Ada juga yang mengaitkan dengan surah Al-Rahmah ayat 20 yang menyebut soal adanya batasan yang tidak dilampaui di antara dua hal. Sebuah ayat yang oleh sebagian pengkaji dikatakan merujuk pada kawasan tak mampu ditembus oleh manusia. Meskipun ayat ini sendiri secara harfiah gak menyebut segitiga Bermuda secara langsung. Yang jelas, dalam ajaran Islam sendiri nggak ada dalil yang secara eksplisit dan disepakati ulama menyebut segitiga Bermuda interpretasi. Ini adalah hasil pemikiran sejumlah tokoh dan penulis yang mencoba menjembatani fenomena modern dengan teks-teks klasik. Tapi justru karena itulah teori ini menarik untuk kita telusuri, bukan sebagian kebenaran mutlak, tapi sebagian gambaran bagaimana satu misteri bisa punya banyak lapisan penjelasan tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Telaga panjang umur dan penjaga gaib. Salah satu detail paling menarik dari teori ini datang dari penjelasan seorang tokoh bernama Syaikh Imam M. Ma'arufitullah Al-Arsi. Menurutnya, segitiga Bermuda adalah titik terujung di dunia, dan di tengah kawasan itu konon ada sebuah telaga. Airnya dipercaya bisa membuat siapapun yang meminumnya berumur panjang. Dan di telaga itulah menurut cerita ini Nabi Khidir bertahta sebagai penjaga sumber air kehidupan tersebut. Lalu kalau memang ada telaga sepenting itu di sana, kenapa manusia biasa nggak pernah bisa mencapainya? Disinilah bagian yang menjelaskan kenapa begitu banyak kapal dan pesawat hilang tanpa jejak. Menurut teori ini, iblis dan syaitan yang menjaga kawasan itu tidak bisa mendekati pusat kawasan tersebut. Karena itu mereka berjaga di sekeliling wilayahnya, bukan untuk melindungi titik tengahnya dari luar, tapi untuk menghalangi setiap manusia yang mencoba masuk ke dalamnya. Alasannya konon karena siapapun yang berhasil mencapai titik di tengah segitiga Bermuda akan mengetahui kebenaran alam yang sesungguhnya, sesuatu yang menurut teori ini nggak boleh diketahui sembarangan manusia. Dan cerita ini nggak berhenti di situ. Ada catatan kuno yang menyebutkan kalau Iskandar Agung or the Great, penaklukan besar dari zaman kuno, pernah mencoba memasuki kawasan itu. Menurut cerita yang beredar, sebagian besar orang yang pernah mencoba menembus pusat segitiga Bermuda enggan atau bahkan nggak pernah kembali lagi ke dunia mereka semula. Sekarang, mari kita hubungkan sama potongan ini. Kalau segitiga Bermuda memang dipercaya sebagai kerajaan jin dan dijaga ketat supaya nggak ada manusia yang bisa menembus pusatnya, kenapa justru dari sinilah menurut teori tadi Dajjal akan muncul? Aneh bukan?
Logikanya begini. Dalam banyak riwayat soal akhir zaman, Dajjal dikabarkan sebagai sosok kemunculannya sendiri adalah bagian dari ujian besar bagi umat manusia. Sosok yang punya kekuatan menipu penglihatan dan keyakinan orang banyak. Kalau kerajaan jin segitiga bermuda memang wilayah tersembunyi dan nyaris mudah ditebus seperti biasa, itu justru dianggap tempat paling masuk akal buat sosok seperti itu bersemi sampai waktunya tiba. Sebuah wilayah bahkan sains modern pun belum bisa sepenuhnya menjelaskan sampai sekarang. Sebagian ulama yang mengkaji fenomena ini juga mengingatkan supaya umat nggak berlebihan dalam mengejar jawaban atas misteri seperti ini. Menurut pandangan mereka, fenomena seperti segitiga bermuda pada akhirnya adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk menguji sejauh mana mau berhenti mencari jawaban yang memang belum saatnya diketahui, dan sejauh mana mereka kembali menyerahkan kepercayaan itu kepada yang menciptakan alam semesta. Sains dan versus teori gaib. Tentu saja, di sisi lain dan penjelasan ilmiah yang selama ini jadi jawaban resmi soal segitiga bermuda, kawasan itu memang titik pertemuan dua arus laut besar, arus dingin dari Amerika dan arus hangat dari Afrika, yang menciptakan kondisi cuaca dan gelombang yang gak menentu. Ada juga teori soal medan magnet terkuat di dasar laut yang disebut-sebut bisa mengganggu alat navigasi kapal dan pesawat. Tapi menariknya, sampai hari ini nggak ada satupun teori ilmiah yang benar-benar bisa menjelaskan semua kasus hilangnya kapal dan pesawat di kawasan itu secara tuntas. Setiap kali satu teori ilmiah muncul dan terlihat meyakinkan, selalu ada kasus baru yang gak cocok dengan penjelasan itu. Dan di titik itulah teori-teori soal kerajaan jin dan penjaga gaib ini terus hidup berdampingan dengan teori sains. Bukan karena salah satunya terbukti salah, tapi karena sampai sekarang belum ada satu jawaban pun yang bisa benar-benar bisa menutup semua pertanyaan. Jadi segitiga bermuda ini kerajaan jin yang jadi tempat persembunyian Dajjal atau cuma fenomena alam yang kebetulan belum sepenuhnya bisa dijelaskan sains. Jujur aja sampai hari ini nggak ada satupun pihak yang bisa membuktikan salah satu dari dua sisi ini secara mutlak. Yang ada cuma sekumpulan kesaksian catatan kuno dan interpretasi dari orang-orang yang mencoba memahami sesuatu yang dari awal memang dirancang untuk sulit dipahami. Tapi menurut kalian gimana? Kalau misteri sebesar ini saja masih belum bisa dijawab tuntas sama sains modern setelah puluhan tahun diteliti, apa artinya memang ada sesuatu di sana yang sengaja disembunyikan dari kita? Gimana menurut pendapat kalian? Dari cerita ini, Niskala punya satu ingatan yang mungkin Niskala bakal share. Di sana disebutkan mungkin pada dasarnya segitiga bermuda belum waktunya terbongkar rahasianya oleh kaum manusia. Di sini kata kuncinya adalah belum waktunya. Dari yang Niskala pelajarin selama hidup, arti kata belum waktunya dan sudah waktunya itu kembali ke izin Allah. Seperti yang diceritakan di cerita Nabi Sulaiman kemarin ketika beliau bilang ini adalah karunia-Nya dan semuanya adalah atas izin Allah. Sebelum dari kata sudah waktunya atau belum waktunya, kuncinya itu kembali ke atas izin Allah. Mungkin benar selama ini untuk segitiga bermuda masih banyak misteri dan banyak teori-teori, entah itu raja jin, entah itu Dajjal yang bakal muncul dari sana, atau mungkin secara sains adalah itu memang banyak maksudnya kayak medan magnet jadi mengusak navigasi kapal. Tapi yang jelas itu untuk sekarang mungkin belum bisa kita cari tahu lebih banyak, dan karena memang itu masih dikunci karena belum ada izin Allah untuk kita lebih tahu lagi tentang si segitiga bermuda. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar, apakah memang belum waktunya atau sebetulnya di luar sana sudah ada yang lebih tahu tapi mereka lebih baik diam. Karena dari semua pembicaraan kita hanya mengenal dari secara sains dan secara
cerita di masa lalu. Tapi kalau misalkan buat orang-orang yang bisa atau berbicara dengan goib, mungkin dia lebih tahu. Tapi harus diingat juga, goib pun sesakti-saktinya goib itu pasti nggak semuanya benar, dan kita harus hati-hati tentang itu. Karena kembali lagi ke cerita Nabi Sulaiman ketika beliau meninggal, itu para jin di bawah komandonya itu tidak tahu, dan bahkan Nabi Sulaiman berdiri dengan tongkatnya kurang lebih 1 tahun, dan jin pun menganggap Nabi Sulaiman ini tuh masih hidup. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan bahwa gak semua goib itu bisa tahu segalanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan segala kehendaknya dan segala ceritanya.